Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Pintar. Kali ini kita akan membahas tentang SKP pertanian, khususnya penyuluh pertanian, mengenai media penyuluhan ya. Bagi teman-teman yang belum menonton papan sebelumnya, silahkan ditonton ya. Oke, langsung saja kita ke contoh soal nomor 11. Pada dunia penyuluhan pertanian, media audio umumnya digunakan untuk penyuluhan dalam skala A. Internasional, B. Nasional, C. Regional, atau D. Lokal. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman, nasional. Oke, lanjut ke soal berikutnya, nomor 12. Metode atau media yang cocok digunakan untuk penyebaran informasi atau penyuluhan suatu kelompok tertentu adalah A. Film, B. Majalah, C. Pameran, atau D. Televisi. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman, film. Karena biasanya film kan diputarkan untuk suatu kelompok tertentu gitu. Oke, lanjut soal berikutnya ya teman-teman, nomor 13. Pengajaran atau penyuluhan yang memerlukan komponen suara dan sifatnya mandiri, dapat diulang namun tidak dinamis, akan menggunakan media A. Disc recording, B. Audio recording, C. Siaran radio, atau D. Audio. Oke, karena ini adalah komponen suara atau audio, lalu sifatnya mandiri dan dapat diulang-ulang, maka jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman, audio recording. Oke, sudah paham. Lanjut soal nomor 14. Media yang baik atau cocok digunakan untuk memperlihatkan atau memperkenalkan adanya inovasi teknologi baru, perkembangan dan dampaknya kepada sasaran yang banyak dan dalam waktu yang sempit adalah A. UHP, B. Audio, C. Slide, atau D. Gambar fotografi. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman, Audio. Oke, lanjut soal nomor 15. Intensitas pencahayaan amat berpengaruh terhadap konsentrasi audiens atau peserta. Oleh karena itu, intensitas cahaya di dalam ruangan harus diatur sesuai dengan A. Tujuan penyuluhan, B. Luas ruangan, C. Jenis media yang digunakan, atau D. Waktu pelaksanaan. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman, jenis media yang digunakan. Oke, lanjut soal nomor 16. Jika audiens atau sasaran penyuluhan merupakan masyarakat dengan pendidikan cukup tinggi atau SLTA ke atas, maka media yang digunakan sebaiknya A. Bahan cetak dilanjutkan dengan diskusi, B. Ceramah dengan multimedia, C. Contoh atau model, atau D. Film. Oke, karena di sini audiensnya atau sasarannya adalah yang berpendidikan tinggi seperti SLTA ke atas,
Jadi otomatis audiens tersebut sudah dapat membaca dan menulis ya. Jadi media yang paling tepat digunakan adalah yang A ya teman-teman, bahan cetak, dilanjutkan dengan diskusi. Oke, sudah paham? Lanjut soal nomor 17. Anderson membagi media dalam A. 6 kelompok, B. 10 kelompok, C. 12 kelompok, atau D. 15 kelompok. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman, 6 kelompok. Oke, lanjut soal nomor 18. Pada saat penyuluh masuk ke dalam ruang kelas, sebaiknya penyuluh menggunakan papan tulis untuk menyatakan A. Judul pertemuan hari ini, B. Garis besar topik bahasan hari ini, C. Tujuan pertemuan, D. Ringkasan materi pertemuan. Oke, untuk A, judul pertemuan hari ini bukan ya. Untuk C, tujuan pertemuan juga bukan. D. Ringkasan materi pertemuan ini juga bukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman, garis besar topik bahasan hari ini. Oke, sudah paham? Lanjut soal nomor 19. Dasar pertimbangan pemilihan suatu media sangatlah sederhana, yaitu A. Dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkan, B. Lebih praktis dan mendekati kebenaran, C. Dapat mencapai jangkauan yang lebih luas, atau D. Sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman, dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkan. Itu adalah dasar pertimbangan pemilihan suatu media. Oke, lanjut soal nomor 20. Contoh kebutuhan pengetahuan untuk dimiliki sasaran karena tuntutan konsumen atau pasar adalah petani dapat A. Melakukan pemupukan pada tanaman padi sawah dengan benar, B. Menghitung dengan benar analisa usaha tani padi sawah, C. Menjelaskan dengan benar cara menghitung analisa usaha tani padi sawah, atau D. Mematuhi cara pengendalian hama dan penyakit sesuai dengan prinsip PHT dalam berusaha tani padi di sawah. Oke, kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang D ya, mematuhi cara pengendalian hama dan penyakit sesuai dengan prinsip PHT dalam berusaha tani padi di sawah. Oke, sudah paham ya. Sekian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Media Pintar. Semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang terbaik pada saat tes SKB nanti dan menjadi ASN tahun ini. Oke, sampai jumpa. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.